kembali lagi bersama your study partner. Let's study! Hari ini kita akan belajar tentang penalaran deduktif dengan subtes penalaran analitik. Jujur aja ini salah satu subtes favorit aku waktu UTBK kemarin, karena di subtes ini kita benar-benar ngandelin kemampuan penalaran kita. Di video kali ini aku akan ngebahas soal-soal penalaran analitik serta tips mengerjakan soal-soalnya. Nah, StudyMates, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Nah, sebelum kita mulai belajar, aku mau perkenalan dulu nih StudyMates. Perkenalkan, nama aku Syakira Naura Husna atau biasa dipanggil Nara. Aku dari jurusan Produksi Media, Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Angkatan 2023. Nah, sekilas tentang aku sendiri adalah alumni program akselerasi waktu SMP. Jadi aku cuma 2 tahun belajar di SMP. Selain itu, aku juga alumni SMA Negeri 99 Jakarta, di mana SMA 99 tuh SMA dengan ranking ke-67 berdasarkan data LTMPT. Selama SMA kemarin, aku ngikutin 3 bimbel, yaitu GO, Konstanta yang datang ke sekolahku, dan aku juga langganan ruang guru selama kurang lebih 4 bulan. Aku juga dulunya anak study tweet, kalau kalian tahu, dan aku cukup aktif di sana. Jadi, materi yang bakal aku ajarin kali ini, aku ambil berdasarkan pengetahuan aku selama bimbel di 3 tempat itu, serta materi-materi yang dulu sering beredar di Twitter. Di sini aku berhasil lulus UTBK dengan skor 755,31 untuk PU dan 730,77 untuk PBM. Aku nyertain 2 ini karena di Let's Study aku akan mengajar 2 subtes ini. So, kita langsung masuk aja ke materinya. Penalaran analitik. Apa sih penalaran analitik itu? Jadi, penalaran analitik adalah materi yang mengharuskan studymates untuk menganalisis dan mengolah informasi hingga mendapatkan kesimpulan. Nah, ini dia bentuk soal penalaran analitik. Buat studymates yang udah sering ngerjain latsol dan ngikutin TO-TO, pasti udah nggak asing sama soal-soal semacam ini. Jadi, struktur dari soal penalaran analitik itu ada 3 bagian. Yang pertama, ada bagian pengantar. Biasanya isinya informasi umum atau narasi dari teksnya. Yang kedua, ada petunjuk, salah satu bagian yang paling penting dari teks. Dan yang terakhir, ada bagian pertanyaan. Struktur soalnya apa selalu kayak gitu, Kak? Sebagian besar soal penalaran analitik strukturnya kayak gini. Tapi ada juga yang nggak punya bagian pengantar. Tapi bagian petunjuk soal pertanyaan itu pasti ada dalam soal penalaran analitik. Terus juga ada soal penalaran analitik yang paragrafnya digabung semua. Jadi kalau di contoh ini kan dibagi per paragraf. Jadi kita bisa tahu mana yang pengantar, mana yang petunjuk, mana yang pertanyaan. Tapi ada juga yang semua paragrafnya digabung jadi satu paragraf. Nah, kalau begitu, sebenarnya masih gampang kok identifikasinya, karena antar bagian itu masih jelas banget perbedaannya. Oke, selanjutnya ada tips mengerjakan soal penalaran analitik. Tipsnya ada 2, yaitu fokus sama bagian petunjuk dan pertanyaan, serta tulis informasi penting sesingkat mungkin. Nah, yang pertama, fokus sama bagian petunjuk dan pertanyaan terlebih dahulu. Bagian pengantar bisa di-skip atau dibaca sekilas aja, karena menurutku nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagian petunjuk sama pertanyaannya aja. Kalian bisa lihat bagian pengantar sekiranya butuh. Misal untuk nulis ulang nama-namanya di kertas coret-coretan atau hal-hal lainnya. Tapi overall, fokus ke 2 bagian itu aja. Nah, selanjutnya tulis informasi sesingkat mungkin. Caranya gimana tuh, Kak? Yang pertama, kalian bisa nulis singkatan namanya aja. Contohnya di situ ada nama Taehyun disingkat T, Yeonjun disingkat Y, Jimin disingkat JI, Jungkook disingkat JU, dan Subin disingkat S. Nah, aku biasanya nulisnya huruf depan dari namanya aja. Kalau misal ada yang huruf depannya sama, kayak Jimin dan Jungkook ini,
Aku nulisnya 2 huruf di depan. Jadi aku bisa bedain mana yang Jimin, mana yang Jungkook. Atau kalau misal 2 huruf di depannya sama juga, misal kayak Jungkook dan Jungran. Ini kan sama-sama Jung ya. Jadi gimana tuh Kak biar cepet nyatetnya? Aku bisa catat 2 huruf, huruf di depan dan huruf di belakangnya. Misal Jungkook jadi JK, Jungran jadi JN. Nah, ini untuk mempersingkat waktu disingkat kayak gini. Tapi itu juga sesuai preferensi kalian. Kalian ngertinya nulisnya gimana? Tapi aku saranin tulis maksimal 2 huruf aja untuk mempersingkat waktu. Karena kita kan waktunya singkat banget ya. 1 menit untuk satu soal gitu. Makanya penting banget buat nyingkat informasi-informasi. Next. Selanjutnya, buat poin-poin dari petunjuk. Di sini kita bisa pakai simbol-simbol atau ngegambar. Gambarnya bukan gambar yang bagus ya, gambar bayangan aja. Nanti aku contohin di contoh soal. Di sini aku mau kasih contoh yang simbol aja. Misal kayak simbol lebih besar, lebih kecil, terus ada simbol sama dengan juga, gitu. Itu udah harus ada di luar kepala. Atau buat ngafalnya nih ya, kalau simbol-simbol gini, bisa ditambahin garis. Misal ini B. Jadi ini simbol lebih besar. Kalau ini ditambahin garis jadi K, berarti ini simbol lebih kecil gitu. Nah, sebelum lanjut, aku minta study mates buat siapin kertas coret-coretan sama alat tulis karena setelah ini kita bakal bahas soal-soal. Jadi bisa di-pause dulu buat ambil barang-barangnya nih. Nah, ini dia contoh soal penalaran analitik yang pertama. Jadi, study page bisa coba kerjain ini dulu, nanti baru kita bahas bareng-bareng. Aku kasih waktu 2 menit untuk setiap soal, jadi maksimalin waktunya untuk ngerjain. Oke, 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, udah 2 menit, gimana study mates? Udah nemu jawabannya? Kalau belum, gak apa, kita bahas bareng-bareng aja. Jadi di sini kita mulai dengan catat poin-poinnya dulu. Jadi di sini ada 5 orang yang ikut Olimpiade itu ada Amar, ada Budi, ada Cinta, ada Dina, dan ada Elang. Di sini baru kita masuk ke petunjuk, kita bisa lihat Amar lebih cepat sampai dibandingkan Cinta. Berarti Amar lebih cepat dibandingkan oleh Cinta. Ini simbol lebih besar tapi kita bisa artikan sebagai lebih cepat juga ya. Ini biar kita
lebih cepat aja ngerjainnya. Amar lebih cepat sampai dibanding Cinta, tetapi tidak lebih cepat daripada Elang. Berarti Elang lebih cepat daripada Amar. Berarti kita tulis begini. Nah, selanjutnya Budi lebih lambat dari Dina. Berarti Budi lebih lambat dari Dina, tetapi lebih cepat daripada Elang. Berarti Elang lebih lambat ya dari Budi. Kita bisa tulis begini. Nah, terus gimana caranya kita nyatuin dua poin petunjuk ini? Caranya kita samain dulu simbolnya. Kalau kita mau jadiin ini jadi simbol lebih besar, berarti kita balik ya. Berarti D lebih cepat daripada B lebih cepat daripada E. Nah, habis itu kita bisa masuk ke poin yang ini. Kita masukin aja E lebih besar dari A lebih cepat daripada C. Berarti urutannya adalah seperti ini. Nah, kita kan udah menemu nih urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan, siapa yang menempati urutan ketiga? Di sini kita bisa simpulin yang menempati urutan ketiga adalah elang. Oke, next. Nah, ini dia soal selanjutnya. Aku kasih waktu 2 menit untuk kerjain soal ini. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, udah 2 menit, kita bahas lagi. Di sini kita tulis dulu informasinya. Ada Taehyun, ada Yeonjun, ada Jimin, ada Jungkook, dan ada Subin. Nah, ada 5 orang di sini. Nah, habis itu kita masuk ke bagian petunjuknya. Petunjuk pertama ada nilai Taehyun lebih tinggi daripada nilai Jimin. Dan nilai Taehyun sama dengan 2 kali nilai Jungkook. Terus ada poin yang kedua, nilai Jimin dan Jungkook ditambahkan hasilnya sama dengan nilai Yeonjun. Berarti nilai Yeonjun sama dengan Jimin plus Jungkook. Terus habis itu ada yang poin ketiga, nilai Jimin lebih besar daripada nilai Subin, namun hanya sepertiga nilai Yeonjun. Nilai Jimin lebih besar daripada nilai Subin, namun nilai Jimin hanya sepertiga nilai Yeonjun. Sepertiga Yeonjun. Nah, di sini kita bisa tulis poin mana yang udah fix, yang maksudnya udah pasti,
Yang pertama ada Taehyun lebih besar daripada Jimin dan Jimin lebih besar daripada Subin. Berarti kurang lebih kita bisa tulis kayak gini. Taehyun, Jimin, Subin. Taehyun kita coret, Jimin kita coret, Subin kita coret. Berarti sisanya kita pengen tahu Yeonjun dan Jungkook ini tempatnya ada di mana. Nah, kita bisa pakai 3 petunjuk sisanya. Nah, kira-kira petunjuk mana lagi yang bisa kita pakai? Kalau aku, menurutku petunjuk yang bisa kita pakai adalah yang ini sama yang ini. Kita gabung. Nah, di sini nilai Yeonjun sama dengan nilai Jimin ditambah nilai Jungkook. Di sini kita bisa tahu nilai Jimin itu sepertiga nilai Yeonjun, berarti Yeonjun sama dengan sepertiga tambah Jungkook. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai Jungkook itu kira-kira seberapa, berarti kalau misalnya kita mau hasilnya 1, nilai Yeonjun sama dengan sepertiga tambah 2/3. Berarti nilai Jungkook adalah 2/3-nya nilai Yeonjun. Berarti nilai Jungkook lebih besar daripada nilai Jimin. Jadi kita bisa taruh nih Jungkook ada di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir kita pengen tahu nilai Yeonjun itu berapa sih? Di sini kan kita bisa tahu ya, Yeonjun itu nilainya pasti di atas Jimin dan Jungkook. Karena Jimin sama Jungkook ditambahin aja, hasilnya jadi Yeonjun gitu. Nah, terus kita mau tahu nih, nilai Yeonjun ada di sebelum Taehyun atau di sesudah Taehyun. Nah, dari sini kita bisa ambil petunjuk nomor 2. Di sini dibilang kalau nilai Taehyun sama dengan 2 kali nilai Jungkook. Nah, nilai Jungkook itu berapa sih? Kita bisa lihat di sini, kita bisa ambil dari petunjuk ini, nilai Jungkook itu 2/3. Jadi kalau 2/3 dikalikan 2, hasilnya sama dengan 4/3. Nah, 4/3 ini pastinya lebih besar daripada ini 3/3. 4/3 tuh hasilnya lebih besar daripada 3/3 kan? Berarti di sini kita bisa simpulin kalau nilai Taehyun itu lebih besar daripada nilai Yeonjun. Berarti Yeonjun itu ada di sini. Baik, mari kita rapikan. Jadi urutan 5 siswa dari tertinggi ke terendah adalah Taehyun, setelah itu Yeonjun, setelah itu Jungkook, setelah itu Jimin, baru yang terakhir yaitu Subin. Soal ini cukup rumit, I know, tapi kalau kalian udah terbiasa ngerjainnya, pasti bakal bisa ngerjain dengan cepat dan gampang. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini dia soal yang ketiga. Kalian bisa kerjain sama kayak yang tadi, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang.
Nah, udah 2 menit. Sekarang waktunya kita bahas. Di sini kita bisa tulis dulu nama-namanya. Ada Thomas, TH, terus ada fry pan, ada Mino, ada Teresa, ada Newt, ada Ben, ada Chuck, dan ada Albi. Terus terakhir ada Gelly. Nah, ini dia 9 orang yang harus kita jadiin 3 tim berisi 3 orang. Nah, setelah itu kita masuk ke petunjuknya. Di sini tertera Thomas harus berada dalam satu tim dengan fry pan. Minho tidak boleh setim dengan Teresa atau Newt. Terus, Newt tidak boleh dipisahkan dengan Ben. Berarti Newt harus satu tim dengan Ben. Selanjutnya, Chuck dan Albi harus berada dalam tim yang sama dengan Minho. Berarti Chuck harus berada dalam tim yang sama dengan Albi dan Minho. Sedangkan Gelly harus dipisahkan dengan Thomas. Nah, dari sini petunjuk mana sih yang bisa kita pakai duluan? Yang pertama, kita bisa pakai petunjuk yang ini. Di sini bisa dilihat Chuck dan Albi harus berada dalam tim yang sama dengan Minho, berarti bisa disimpulkan bahwa mereka ada di dalam satu tim. Jadi di sini kita udah nemu tim yang pertama adalah Chuck, Albi, dan Minho. Di sini kita coret Chuck, Albi, dan Minho. Berarti di sini sisa 6 orang. Selanjutnya kita bisa pakai petunjuk sisanya. Di sini tertera bahwa Thomas harus satu tim dengan fry pan, tetapi tidak boleh satu tim dengan Gelly. Terus ada juga Newt harus satu tim dengan Ben. Nah, karena Gelly nggak mungkin masuk ke timnya Thomas dan fry pan, maka dia otomatis masuk ke timnya Newt dan Ben. Jadi di sini kita bisa tulis Newt, Ben, dan Gelly berada dalam satu tim. Nah, berarti kita coret dulu ya. Newt, Ben, dan Gelly. Udah. Berarti sisanya menjadi satu tim, yaitu Thomas, Frypan, dan juga Teresa. Nah, itu dia untuk soal kali ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal berikutnya. 2 menit dimulai dari sekarang.
sekarang waktunya kita bahas soalnya. Di sini ada 5 orang, yaitu Harry, Hermione, Ron, Draco, dan Cedric. Nah, di sini petunjuknya yang pertama ada uang Cedric lebih banyak daripada Draco dan uang Cedric lebih banyak daripada Ron. Setelah itu juga uang Harry sama banyaknya dengan uang Ron. Uang Harry sama banyaknya dengan uang Ron. Uang Hermione lebih banyak daripada uang Ron. Aku tulis lupa. Uang Hermione lebih banyak daripada uang Ron. Tetapi lebih tetapi tidak lebih banyak dari uang Cedric. Berarti uang Cedric lebih banyak daripada Hermione dan Ron. Uang Draco lebih banyak daripada uang Harry. Draco lebih banyak daripada uang Harry. Nah, ini dia petunjuk yang bisa kita dapetin dari kalimat teksnya itu. Selanjutnya, petunjuk mana yang bisa kita pakai duluan? Menurutku petunjuk yang ini. Kita bisa tulis di sini urutannya ada Cedric, Hermione, dan Ron. Cedric, Hermione, dan Ron. Berarti sisanya kita pengen tahu Harry sama Draco ini posisinya ada di mana sih? Nah, di sini kan kita bisa tahu Draco lebih besar daripada Harry uangnya. Berarti kita bisa tulis di sini Draco, di sini Harry. Tapi kita masih belum tahu nih mereka aslinya ada di mana. Karena kemungkinannya masih banyak. Nah, kita bisa lihat di contoh lainnya, di petunjuk lainnya. Di sini ada petunjuk Harry uangnya sama dengan Ron. Berarti Harry posisinya ada di sini. Dan Draco posisinya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Selanjutnya kita bisa lihat di sini uang Cedric lebih besar daripada uang Draco. Berarti kita bisa simpulkan kalau Draco ini posisinya ada di sini, entah di sini atau di sini. Ada di dua ini ya, kemungkinannya ada di sini atau di sini. Nah, di sini pertanyaannya adalah siapakah yang memiliki uang terbanyak dan tersedikit? Dari sini kita bisa simpulin yang memiliki uang terbanyak adalah Cedric dan yang memiliki uang tersedikit adalah Harry dan Ron. Mereka punya jumlah uang yang sama. Jadi di sini terbanyak adalah Cedric dan tersedikit adalah Harry dan Ron karena jumlah uang mereka sama. Nih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya ada latihan soal berikutnya. Seperti biasa, 2 menit dimulai dari sekarang.
menit kita bahas soalnya. Di sini kita bisa tahu ada 6 anggota yang mengikuti rapat OSIS, yaitu Ari, Bina, Chelsea, Dina, Dini, dan Elang. Mereka duduk melingkar di hadapan meja berbentuk segi 6. Segi 6 berarti kita gambar kayak gini. Wait, aku mau gambar lebih besar lagi. Nah, ini meja berbentuk segi 6. Nah, posisinya udah ditentuin dengan gambaran petunjuknya gini. Bina duduk bersebelahan dengan Dina. Di sini kita taruh aja random Bina bersebelahan dengan Dina. Selanjutnya, Dini tidak bersebelahan dengan Bina atau Dina. Berarti kita bisa simpulin Dini ada di sini atau ada di sini. Kemungkinannya cuma dua tempat ini. Setelah itu, kita lompat ke petunjuk terakhir dulu. Bina dan Chelsea tidak duduk bersebelahan. Berarti kita bisa simpulin Chelsea nggak mungkin ada di sini. Lalu kemudian ada Ari duduk bersebelahan dengan Chelsea dan Dini. Nah, karena Chelsea nggak mungkin di sini, berarti kemungkinannya dia ada di sini, dan di sini. Nah, kira-kira di mana sih posisi yang bisa mengapit antara Chelsea dan Dini? Berarti Chelsea kita taruh di sini, sedangkan Dini yang benar adalah yang ini. Karena kalau Dini ada di sebelah sini, dia nggak mungkin bisa mengapit si Ari gitu. Jadi Ari harus ada di tengah-tengah antara Dini dan Chelsea. Berarti kita di sini bisa tulis Ari ada posisinya di sini. Sisanya siapa? Sisanya Elang, berarti tempatnya Elang ada di sini. Di sini kita bisa tahu siapa yang duduk bersebelahan dengan Elang, yaitu ada Dini dan juga Bina. Bina dan juga Dini. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia soal selanjutnya. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, udah 2 menit. Sekarang waktunya kita bahas. Di sini, informasi yang kita dapetin adalah
Jarak antara kota Ambon dan kota Bogor, jarak antara kota Ambon dan kota Bogor adalah 2 kali jarak antara kota Cirebon dan kota Depok. Berarti sama dengan 2 kali kota Cirebon ke kota Depok. Kota Jakarta terletak di tengah-tengah antara kota Cirebon dan kota Depok. Berarti kota Jakarta ada di tengah-tengahnya, ada di sini. Selanjutnya, diketahui bahwa jarak kota Cirebon ke kota Ambon, jarak kota Cirebon ke kota Ambon, sama dengan jarak kota Depok ke kota Bogor, yaitu setengah jarak antara kota Ambon ke kota Jakarta, sama dengan setengah jarak dari kota Ambon ke kota Jakarta. Oke, ini dia petunjuk yang kita dapat. Nah, untuk mempermudah kita memahami, kita bisa gambar kira-kira petanya kayak gimana sih? Pertama, aku bakal gambar dulu kota Ambon ke kota Bogor. Nah, karena jarak kota Ambon ke kota Bogor sama dengan 2 kali jarak kota Cirebon ke kota Depok, berarti Cirebon ke Depok itu setengahnya dari Ambon ke Bogor. Anggap aja ini tengahnya. Berarti Cirebon ke Depok adalah setengahnya Ambon ke Bogor. Lalu di tengah-tengahnya ini ada kota Jakarta. Nah, jarak dari Cirebon ke kota Ambon sama dengan jarak dari kota Depok ke kota Bogor, yaitu setengah jarak dari kota Ambon ke kota Jakarta. Di sini kita bisa lihat ya, jarak kota Ambon ke kota Cirebon sama kota Depok ke kota Bogor itu sama, yaitu setengahnya jarak kota Ambon ke kota Jakarta. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya. 2 kota yang memiliki jarak paling jauh adalah, di sini kesimpulannya, maka yang paling jauh antara kota apa dan kota apa? Kota Ambon dan kota Bogor. Jadi yang jawabannya adalah nomor 1, yang A. Oke, lanjut. Nah, ini soal terakhir. Kerjain semaksimal mungkin. 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, udah 2 menit, sekarang waktunya kita bahas. Pertama, kita tulis dulu nama-namanya seperti biasa. Ada Ani, ada Budi, ada Cinta, ada Didi, ada Eni,
dan ada Fitri. Nah, 6 siswa ini kita harus cari urutan kunjungan dari seorang guru les. Nah, kita bisa masuk ke bagian petunjuknya. Guru tersebut dapat mengunjungi Ani hanya jika ia telah mengunjungi Didi dan Cinta. Berarti Didi dan juga Cinta dikunjungi lebih dahulu daripada Ani. Selanjutnya, petunjuk yang kedua, guru tersebut tidak dapat mengunjungi Cinta sebelum mengunjungi Fitri. Berarti Fitri dikunjungi lebih dahulu daripada Cinta. Selanjutnya, siswa kedua yang dikunjungi guru tersebut adalah Eni. Kita kalau misalnya nulis urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti Eni letaknya ada di yang kedua. Nah, untuk tipe soal yang kayak gini, kita nggak bisa cuma mengandalkan petunjuk aja untuk mencari jawabannya. Tapi kita juga harus ngelakuin yang namanya eliminasi jawaban. Nah, di sini kita bakal eliminasi jawaban-jawaban yang nggak sesuai sama petunjuk. Contohnya nih, eh yang B. Di sini kan kita tahu Eni urutannya adalah siswa yang kedua dikunjungi oleh guru. Sedangkan di kunci jawaban yang B, Eni dikunjungi pertama oleh guru tersebut. Maka kita bisa eliminasi opsi pilihan yang B. Nah, selanjutnya juga gitu. Di sini dibilang bahwa Didi dan Cinta dikunjungi sebelum mengunjungi Ani. Nah, kita eliminasi nih, mana yang kira-kira Ani dikunjungi duluan sebelum Didi dan Cinta, yaitu opsi yang C. Nah, selanjutnya, Fitri dikunjungi duluan sebelum mengunjungi Cinta. Berarti kita bisa eliminasi jawaban yang D dan yang E. Nah, oleh karena itu, kita nemu jawabannya adalah yang A. Gimana? Pusing nggak teman-teman? Kalau pusing nggak apa. Kita bisa ngerjain soal penalaran analitik ini kalau kita udah terbiasa. Makanya banyak-banyakin latihan soal deh. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke, kita udah sampai di penghujung video nih Study Mates. Aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Nah, Study Mates bisa banget pelajarin lagi materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada link di description box video ini. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa banget mendukung Let's Study dengan berdonasi nih Study Mates. Nominalnya berapapun, boleh 1.000, 2.000, 10.000, atau 50.000, bebas pokoknya. Donasi ini nantinya akan digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study dan ngebantu teman-teman serta adik-adik yang mau belajar UTBK nantinya nih. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa ngebantu kami untuk membagikan platform Let's Study ke teman-teman atau masyarakat di sekitar StudyMates. Serta jangan lupa buat follow akun social media Let's Study. Oke, segitu dulu dari aku. Thank you for watching guys. Bye-bye.